Sejarah, novel sejarah. Sejarah. Nah, masih ingat apa itu novel sejarah? Masih. Coba angkat tangannya. Novel yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi. Iya, benar. Kemudian apa lagi yang tahu? Novel yang sudah terjadi di masa lampau. Benar. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya tentang teks editorial. Pernah dengar teks editorial? Pernah, Bu. Oke, sebelum itu Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial secara benar dan mandiri. Yang kedua, menentukan atau mempresentasikan informasi dan isi pada teks editorial secara lisan atau tulisan. Sudah, Ibu ingin menayangkan sebuah video. Jika kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, apakah Jakarta masih layak dihuni oleh anak dan cucu kita? Kira-kira video yang Ibu tampilkan ini mengenai apa? Isu apa yang mereka bahas? Benar. Nah, dalam video ini apa sih fakta yang terdapat dalam video ini menurut kalian yang tahu tangan? Kondisi udara yang berlebihan masyarakat. Iya, benar. Nah, dari video inilah akan Ibu jelaskan apa pengertian teks editorial. Teks editorial. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran atau majalah. Bagaimana? Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran atau majalah. Iya, benar. Ada menurut pendapat lain? Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa berita atau sedang menjadi sorotan. Iya, benar. Jadi, teks editorial adalah teks secara sederhana merupakan artikel yang berisi tentang pemikiran atau opini tim redaksi. Tim redaksi itulah tim penulis dari teks editorial. Nah, teks ini juga dikenal sebagai tajuk rencana karena dia ditulis dalam surat kabar. Nah, meskipun teks ini bersifat opini, tetapi harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi, ketika teks editorial itu ditulis, tim redaksi harus mencari fakta yang bisa memuat opini. Begitu. Jadi bisa dimengerti? Sambung. Ya. Lanjut. Nah, syarat peristiwa berita dalam teks editorial. Yang pertama, teks editorial itu harus bersifat faktual. Faktual itu apa? Berdasarkan kenyataan, kebenaran. Jadi teks editorial itu ditulis oleh redaktur harus faktual. Yang kedua apa? Aktual. Aktual itu apa? Yang sedang menjadi perbincangan. Nah, yang ketiga ada fenomenal.
yang memang benar-benar terkenal terus secara aktual, benar-benar terjadi. Seperti itu. Kemudian apa? Kontroversial, yaitu sifat yang menimbulkan perdebatan. Jadi teks editorial itu ditulis oleh tim redaktur, memuat opini-opini yang mereka buat agar sifatnya menimbulkan perdebatan. Jadi selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, masuk akal, logis, merupakan masuk iya, benar. Yang ketiga, opini, pendapat, bersifat argumen penulis, menarik dibaca karena singkat, padat dan jelas. Ada yang tahu opini itu apa? Pendapat seseorang, siapa lagi? Pikiran, kritik, benar. Orang ini yang belum benar-benar terjadi. Iya, benar. Nah, kalau fakta, kejadian sebenarnya nyata. Iya, benar. Berdasarkan data. Nah, opini merupakan buah pemikiran berupa pendapat, penilaian, kritik, harapan atau prediksi seperti yang ada di buku kita. Ada berapa? Ada lima. Apa aja? Kritik, penilaian, harapan, saran. Nah, itu merupakan sebuah opini, peristiwa atau kejadian atau keadaan yang nyata dan benar-benar terjadi. Ciri-cirinya pertama apa? Objektif. Jadi harus benar-benar diteliti. Ya, berbeda dengan opini. Dia berciri-ciri yang pertama yaitu subjektif. Nah, yang kedua, jadi fakta itu walaupun teks editorial itu dominannya adalah opini, tetapi tim redaktur harus mencari fakta yang emang benar-benar ada. Jadi secara analitis. Jadi ketika redaktur menyampaikan opininya, itu juga harus berdasarkan fakta. Nah, ini contoh dari teks editorial opini. Oke. Di sini sampai di sini ada yang ingin bertanya? Perbedaan teks berita dan teks editorial. Pertanyaan yang bagus. Jadi nah, teks berita dengan teks editorial itu berbeda. Walau mungkin memang sama-sama memuat informasi dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, tetapi teks berita itu memang ditulis oleh jurnalis berdasarkan fakta, tidak ada opini. Jadi benar-benar fakta yang mereka tulis di surat kabar. Jadi itu etika jurnalistik, mereka tidak boleh menambah opini di dalamnya. Tetapi kalau teks editorial itu ada peristiwa, ada fakta ditambah dengan opininya. Jadi opini itulah yang nantinya akan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Itu yang ciri-cirinya dia apa? Kontroversial, menjadi perdebatan di masyarakat. Nah, ada lagi yang bertanya? Sudah paham kah? Sudah. Ini mau sekalian bentuk kelompok. Jadi harus berbentuk kelompok. Satu kelompok 4 ya. 4 bisa? Bisa Bu? Oke, sekarang berpindah. Ayo berpindah. Untuk kelompoknya. Udah. Kelompok yang mana? Jadi 4, 4, 3, 3. Ibu ingin memberikan kalian tugas. Tugasnya tentang membedakan antara opini dan fakta. Tadi sudah mengerti ya apa itu opini, kemudian apa itu fakta. Jadi ada tugas yang kelompok diberikan
Dari sana. Bebas. Prosesnya dengarkan dulu. Tugasnya baca dulu contoh teks editorial yang diberikan, ya. Kemudian bedakan mana opini dan mana fakta. Jadi nanti boleh kalian buat tabel, boleh juga membuat tabel. Misalkan ini tabel opini, kemudian ini tabel. Kalian bedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Nanti setelah itu masing-masing dari kelompok mempresentasikan ke depan. Jadi kita bahas sama-sama. Digital ini bisa ada yang positif, ada juga yang negatif. Jadi digital itu bisa benar-benar termasuk senjata. Ada yang negatif, dia negatif digunakan untuk yang dilakukan untuk yang kegiatan negatif itu kayak pornografi atau terorisme atau apapun itu. Ya, kalau positifnya dia bisa membantu kayak di contoh paragraf ketiga sampai beberapa itu yang membuat pesawat yang dipublikasikan dari itu. Dan dari pemulai ada paragraf yang keempat. Karena dia masuk ke dalam digital yang negatif. Dimana ada tanggapan, sanggahan, diduga, masih menduga, belum ada fakta. Jadi bisa mengerti ini opini ya. Kurasa cukup, ini cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Untuk kelompok selanjutnya bisa minggu depan, ya. Terima kasih sudah mau belajar hari ini, sudah mendengarkan ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Tutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.